Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita akan demonstrasikan bagaimana proses kawinnya leopard gecko ya. Jadi ini yang hitam ini adalah bejantan dan kita punya betina yang ovulasi yang seperti sudah kita tayangkan di video sebelumnya ovulasi itu seperti apa. Nah, ini mereka sekarang kita satukan, jantannya pindah ke kandang betina. Kalau saya biasanya seperti itu. Ini kita tunggu aja prosesnya kayak gimana. Biasanya si betina ini saya sisakan tetap ada kotorannya ya, jadi supaya si jantan tuh bisa mencium baunya ini adalah kandang betina. Nanti setelah sedikit terangsang baru nanti si jantan ini yang hitam akan menggetar-getarkan ekornya, tanda bahwa dia berminat untuk mengawini yang betina. Nah, prosesnya adalah saling menggigit kayak gini. Mama, tolong lampunya dinyalakan. Nah, jadi dia akan gigit kayak gini. Ini ada dua macam ya. Yang pertama, si betinanya membalas menggigit. Itu bisa terjadi karena mungkin betinanya belum siap kawin. Tapi kalau udah yang seperti ini udah aman ini, jadi enggak apa-apa, nanti pasti biasanya ada luka-luka sih, tapi habis itu ganti kulit sembuh lagi udah. Jadi ini memang proses ritual kawinnya leopard gecko ya seperti ini, jadi nggak usah takut nggak akan dimakan. Nah kalau kayak gini usahakan tidak ada distraksi supaya si jantan ini fokus sama kawinnya aja. Jadi kalau kita terlalu banyak ada pergerakan, nanti dia kira kita mau ngasih makan, akhirnya melupakan yang betina. Ini jam setengah 1 siang ya, jadi nggak masalah dia mau kawinnya pagi, siang, sore, malam. Gecko nggak lihat waktu, pokoknya seneng, geter, colok, selesai. Nah ini memang hanya sesingkat itu aja sih kawinnya, cuman ini hanya untuk kepentingan video aja, jadi saya tungguin kayak gini. Biasanya sih saya tinggal 5 harian kita gabungin terus kayak gini, nggak usah ditontonin, lebih enak sih sebenarnya. Nah salah satu tanda dia udah cerot, alah udah cerot apa sih bahasanya, salah satu tanda dia udah apa ya, ejakulasi, atau kalau di bahasa breeding leopard gecko itu adalah lock.
Nah, si jantan itu akan menjilati kelaminnya. BTW kelaminnya gecko itu ada dua, kanan dan kiri. Jadi tergantung dia miring kemana itu yang dipakai. Namanya hemipenis ya. Jadi kelaminnya bukan kelamin ganda kayak hermafrodit gitu, tapi dia penisnya ada dua, kanan sama kiri. Jadi kalau dia miring ke kanan ya berarti penis yang kiri yang keluar. Kalau miringnya ke kiri berarti penis yang kanan yang keluar. Dan semuanya sama-sama berfungsi. Ya sesingkat ini sih. Jadi kalau pas lagi musim ovulasi seperti ini, bisa aja habis dari kita gabungkan sama satu betina, habis dia selesai jilatin penisnya sendiri, setelah sudah bersih kita bisa campur dengan betina yang lain yang udah siap kawin juga. Nah nggak masalah. Jadi selama gecko yang jantan itu masih mau, itu nggak masalah. Nah supaya tetap mau seperti ini, itu gizinya harus kita penuhi. Jadi kita pastikan bibit yang si sperma yang dikeluarkan sama si jantan itu cakep-cakep gitu. Maksudnya sehat-sehat. Jadi pembuahannya bisa terjadi dengan sempurna. Nah ini cukup satu kali ngawin kan gini, ini bisa untuk berkali-kali nelur ya. Jadi kalau nelur tuh dalam gecko itu ada istilah klat. Klat itu kalau bahasa Indonesia yang saya sederhanakan adalah kloter. Jadi sekali kawin ini dia bisa mulai 1 sampai 8 kloter. Lah satu kloternya itu isi 2 butir. Jaraknya biasanya 2 minggu sampai 3 minggu dari awal lock seperti ini, awal awal dicerotin kayak gini. Jadi 2 minggu lagi si betinanya itu mungkin sudah bisa bertelur. Kemudian setelah kloter pertama keluar, jarak ke kloter selanjutnya 2 butir lagi itu 2 sampai 3 minggu juga. Nah kloter akan dianggap habis ketika sudah lewat dari 1 bulan dari kloter sebelumnya. Jadi misalkan ini sudah kloter keempat gitu, harusnya 3 minggu lagi kloter kelima, tapi ternyata ditungguin sampai 1 bulan dia nggak keluar lagi telurnya, berarti itu kita bisa anggap dia sudah selesai masa produksi telurnya. Nah sedangkan selama masa hamil seperti ini, makanan tuh harus benar-benar kita jaga supaya telurnya fertil semua. Nah untuk menghasilkan telur yang fertil, embrio yang sehat, itu gizi harus kita penuhi, termasuk untuk spermanya si jantan ya. Gizinya harus kita penuhi. Caranya adalah kita berikan jangkrik atau dubia yang akan kita buat pakan itu di gutlot dulu lah. Saya ada gutlotnya, itu bikinan saya sendiri, namanya Ultimate Insect Feeder Maxi Grow. Jadi dia membantu memperbaiki gizinya si gecko. Terus kemudian ini kalau teman-teman lihat ini ada 100 lebih ya kandang di dalam ruangan. Ini enggak bau sama sekali. Baunya ya paling bau-bau biasa lah, nggak selalu nggak begitu menyengat. Itu karena makanannya sudah di gutlot sama gutlot dari UF Maxi Grow ini, bikinan Heavenland Reptile. Jadi dia tidak berbau busuk kotorannya ya. Tapi kalau kita beli jangkrik langsung dari kios terus dikasih makan kan ke gecko, itu cenderung baunya nggak enak, karena kita kan nggak tahu di kios itu dikasih makan apa. Bisa jadi dikasih makan koran, bisa jadi dikasih makan sayur-sayur busuk dan lain sebagainya, atau makan temennya sendiri, atau makan makanan yang tidak sehat. Makanya akan berpengaruh sama pencernaannya si geckonya, karena makanan yang dimakan sama jangkrik ikut tercerna oleh si gecko. Makanya kita berikan nutrisi dulu sebelum jangkriknya itu dikasih makan sama gecko, baru dipakankan ke geckonya. Nah ini contoh luka hasil kawin ya, ini dengan betina yang lain. Jadi kebetulan karena terlalu begini jadi ini tadi termasuk kawin yang mulus, ini dalam 4 menit aja selesai. Tapi kadang-kadang ada betina yang saling ngelawan terus akhirnya uber-uberan. Nah ini moncongnya waktu itu kena ini apa, triplek yang di atas itu, makanya agak berdarah. Tapi enggak masalah, nanti begitu ganti kulit dia akan sembuh lagi.
Ya mungkin 2 kali ganti kulit lah baru lukanya bisa hilang. Nah, kapan ganti kulitnya itu tergantung sama si gekonya sendiri. Tiap-tiap gecko beda-beda. Biasanya ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali bahkan. Atau kalau gizinya bagus ya bisa jadi seminggu 2 kali. Oke, sampai sini aja. Itu tadi contoh pengawinan lewat gecko ya. Jadi kalau ini berhubung saya nggak pengen ngawinin yang jantan lagi, jadi ini saya tutup. Saya biarkan di sini selama 5 harian. Jadi dalam 5 hari itu dia mungkin bisa kawin beberapa kali, entah ditolak entah jadi. Yang jelas itu lebih meyakinkan daripada kita cuman kawinkan sekali. Lah kalau ada yang tanya ovulasi itu seperti apa, ini ada contohnya. Ovulasi itu kayak gini. Ini udah siap kawin. Nah, ada bakal telur ini loh. Udah kelihatan kan putih-putih, ada guratan merahnya itu tandanya si betina siap kawin. Itu biasanya kita di 8 bulanan lah itu sudah bisa ovulasi, biasanya rata-rata sih segitu. Nah, tapi cuman kalau yang ini kenapa nggak saya kawin kan, karena dia badannya kecil, jadi saya khawatirnya nanti telurnya bermasalah. Daripada buang-buang waktu dan tenaga, mending nggak saya kawin kan. Jadi kalau yang ideal ya badannya seperti yang tadi itu, atau ada contoh kayak gini. Nah, ini badannya ideal banget, ini yang jantan, ini yang betina. Ini sudah saya kawinkan 2 hari yang lalu, sudah saya campur jadi satu ya. Nah, ini udah ada bakal telurnya itu putih-putih kanan kiri itu ya. Nah, kalau sudah bertelur apa yang harus dilakukan? Kita sudah siapkan videonya, silakan cek di playlist leopard gecko dan reptil lainnya. Ini kandang lahiran, bukan lahiran apa, kandang bertelur yang di sini, karena dalam kandang ini saya kasih yang namanya dolomit. Nah, kayak gini. Nah, ini telurnya kelihatan tuh, agak sedikit transparan kan dia. Jadi kelihatan banget kalau ada telurnya di dalam. Saya kasih contoh lagi yang sudah telurnya udah mau keluar nih. Nanti dia bakalan kayak gini. Nah, ini kelihatan jelas banget kan. Nah, itu kanan kiri 2 butir doang. Nah, itu 1 kloter, satu klat ya. Jadi nanti dia bakalan telur. Lah, tandanya dia mau bertelur apa? Biasanya setelah selesai kawin itu makannya jadi beringas. Nah, setelah makannya beringas terus tiba-tiba dia nggak mau makan, itu kita cek aja perutnya. Kalau sudah kayak gitu tadi, berarti dia udah waktunya mau nelur. Jadi dia agak lebih tahu diri sih gecko itu, kapan waktunya mau nelur dia berhenti makan. Kayak gitu ya, supaya fokusnya nggak mencerna tapi fokus untuk bertelur. Tapi ada juga kayak punya saya yang ini, dia dari awal sebelum kawin pun sampai kloter ketiga atau klat ketiga dia nggak mau makan, tapi begitu selesai klat ketiga, ini jalan sudah klat ke 6 sekarang, jadi setelah klat ketiga baru dia mau makan, jadi nggak masalah. Jadi ketika gecko kita nggak mau makan dan sebagainya, itu kita tidak perlu panik dulu. Yang penting pada saat dia mau makan, yang dimakan gizinya bergizi. Nah, gizinya itu seperti apa? Ini yang saya pakai, yang tadi sudah saya jelaskan di awal, UIF Maxi Grow. Cuman ini belum ada stikernya ya, kalau udah payu baru tak kasih stiker. Ini adalah pakannya serangga kita. Kita lihat ini tuh, respon fitnya. Tuh kan nyenengin kan. Ini karena dalam UIF Maxi Grow ini kita juga membantu merangsang nafsu makan. Nah, ini kalau di kemasan yang transparan, ini bentuknya kayak gini. Ini saya kasih untuk yang beli gecko di kita tanpa nego, langsung dapat bonus segini ini. Nah, untuk harganya berapa di Tokopedia ada, atau DM langsung ke Instagramnya Heavenland_reptil juga bisa, atau WA di nomor yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga ini membantu dan menjawab penasaran kita seputar budidaya leopard gecko. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.